Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan anatomi panggul. Nah, bagian panggul terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian keras dan bagian lunak. Bagian lunak terdiri dari ligamen dan otot, sedangkan bagian keras terdiri dari tulang panggul. Nah, sekarang kita masuk kerangka panggul. Jadi kerangka panggul terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada sakrum, ilium, ischium, pubis, koksigis. Nah, sebenarnya koksigis ini termasuk dalam sakrum karena sakrum itu ada 5 buah ruas. Di dalam sakrum terdapat tulang yang menonjol yang disebut promontorium. Perbatasan sakrum dan ilium disebut articulatio sacroiliaca. Lalu kita masuk ke tulang ilium. Pertama ada crista iliaca, spina iliaca anterior superior, dan spina iliaca anterior inferior. Lanjut ke tulang ischium. Di tulang ischium terdapat accetabulum, rongga yang bernama obturator foramen, tulang yang menonjol di dalam ini spina ischiadica. Lalu terakhir yang di tengah-tengah symphysis pubis, dan ini tuberculum pubis. Sistem reproduksi wanita bagian luar. Yang pertama yaitu ada labia mayora, berfungsi untuk menutup dan melindungi struktur alat kelamin. Yang kedua ada labia minora, berfungsi untuk saluran urin, pembukaan kelenjar, dan juga skena atau vestibula. Yang ketiga ada klitoris, berfungsi atas perasaan kenikmatan seksual saat dirangsang. Yang keempat ada lubang vagina, yaitu jalan lahir bayi saat melahirkan serta tempat keluarnya darah saat menstruasi, dan juga menjadi jalur akses sperma menuju rahim. Yang kelima yaitu anus, untuk mengeluarkan feses dari saluran pencernaan. Keenam ada uretra, berfungsi untuk saluran pembuangan urin saja atau sisa metabolisme dari dalam keluar tubuh. Kedelapan ada himen selaput darah, berfungsi untuk menyaring kotoran agar tidak masuk ke dalam mispi. Sistem reproduksi wanita bagian dalam. Yang pertama yaitu ada uterin fundus, dapat membantu untuk memperkirakan usia kehamilan seseorang. Yang kedua, uterus rahim terletak di antara kandung kemih dan rektum, berfungsi untuk memberi makan, menampung sel telur yang telah dibuahi sampai menjadi janin atau sampai siap untuk dilahirkan. Yang ketiga ada ovarian ligamen, fungsinya adalah sebagai penghubung dan tempat bergantungnya ovarium ke wilayah rahim. Dan yang keempat yaitu ada fimbriae, fungsinya untuk menangkap sel telur dari permukaan ovarium ke infundibulum, bagian dari keluar dari tuba Volpi selama proses ovulasi. 5. Myometrium, fungsinya mendukung jaringan stroma dan lapisan tengah pembuluh darah. Yang keenam, cervical canal, saluran yang terdapat di dalam cervix, fungsinya adalah sebagai saluran penghubung rahim dengan vagina. Yang ketujuh, embrio, fungsinya tahap awal setelah pembuahan. Yang ke-8, Fallopian tube, sebagai saluran yang membawa sel ovum dari ovarium ke rahim. Baiklah teman-teman, sekian video dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.